Nah, yang ketiga niki para jamaah, di dalam keterangan yang lain, orang yang dijadikan orang yang diberikan nasib oleh Allah pecah dalam keadaan su'ul khotimah niki wis males ngaji, emoh ngaji, alergi ngaji, benci ulama. Benci ulama, benci fuqaha, benci dengan orang-orang yang ahli ilmu agama. Jadi pokok krungu kata kiai, ngono wis pegel. Krungu kata ustad, itu jan ada kebencian dalam hati. Jadi aras-arasan ngaji, tapi kambik kiai cik gak pegel, kambik ustad cik gak pegel, maka insya Allah cik selamat. Cuman uripe ruwet, ning insya Allah pejahe cik husnul khotimah. Tapi lek wis emoh ngaji, emoh kumpul ulama, sebab benci dengan ulama, benci dengan pewarisnya Kanjeng Nabi, maka dikhawatirkan dan dia berpeluang pecah dalam keadaan su'ul khotimah. Maka oleh karenanya para jamaah, mari kita semangat untuk mendekat kepada ulama, berusaha meningkatkan cintanya kita kepada orang-orang yang ahli ilmu agama, semangat meningkatkan semangat kita untuk hadir pengajian. Pol-polo lek kerai gak gelem ngaji utawa cik males ngaji, setidaknya jangan ada dalam hati ini kebencian kepada ulama, kebencian kepada kiai, kebencian kepada ustadz. Oke lah para jamaah, namanya kiai, namanya ustadz, namanya ulama, ini kan bukan nabi. Jenenge duduk nabi, ya pernah lah beliau-beliau ini melakukan kesalahan. Ya oke lah, mereka ini juga punya kekurangan dan keburukan. Tapi ketahui yang namanya ulama adalah pewaris nabi, adalah orang-orang yang berusaha meneruskan risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kebanyakan para ulama, para kiai, para ustadz, niki lek cara dihitung antara keburukan dan kebaikannya, itu banyak kebaikannya. Terus jenenge kiai, jenenge ustadz, jenenge ulama, tetap beliau-beliau ini adalah orang-orang yang bukan nabi, manusia. Jadi tetap mereka niku kenging khitab al insan mahallul khata' wan nisyan. Jenenge menungso ya tetep panggone salah lan luput. Tapi rata-rata yang namanya ulama, namanya kiai, namanya ustadz, itu antara nih benere kali lupute niku kata benere. Sehingga ketika kita menjumpai ada seorang kiai, menjumpai ada seorang ustadz, kok ngelakoni kesalahan, ya maklumlah jenenge menungso. Dan kita jangan ikut-ikut menghujat. Kita jangan ikut-ikut menghujat, jangan ikut-ikut ngilok-ngilok nih. Jenenge ae menungso. Tapi nggih namine pejuang agama, penerus risalahnya Nabi Muhammad, niki nggih tetap kata saya ini. Nggih mboten. Kita teliti kan wonten. Ada seorang kiai melakukan kesalahan, tapi melakukan kebaikan dan kesalahan itu taala akeh keapiane. Kemudian selanjutnya, jangan gara-gara hanya kiai satu atau ustadz satu melakukan keburukan, melakukan kesalahan, akhirnya kiai kabeh dicap elek, ustadz kabeh dicap elek. Kuwi jenenge kiai ngono kuwi padha wae. Iki jenenge ustadz iki trakake ngono kuwi padha wae. Wis mending aku masih yo gak tahu sembahyang, masih yo aku yo cek gelem narkoba, kan sing penting atiku api. Akhirnya malah dijadikan dalil untuk membenarkan kemaksiatannya, membenarkan keburukannya, gara-gara ada oknum kiai, ada oknum ustadz yang melakukan keburukan. Boten. Ya mungkin jika ada satu dua kiai, ada satu dua ustadz yang melakukan keburukan, ada sejuta kiai yang tidak melakukan keburukan gitu.
Ada 1-2 ustadz yang melakukan keburukan, tapi ada 1 juta ustadz yang tidak melakukan keburukan. Sehingga kembali lagi, jangan hanya gara-gara kesalahan 1 kiai, 1 ustadz, kemudian kita pukul rata, kabeh jenenge kiai padha wae, kabeh jenenge ustadz padha wae. Akhirnya kita benci kiai, benci ustadz, dan kita enggan mendekat kepada kiai, enggan mendekat kepada ulama, padahal mereka adalah penerus risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kan nonton faktanya kalau kita mau berpikir secara logis, kalau kita mau berpikir secara objektif, kalau kita mau berpikir secara adil, memandang dengan secara adil. Jangan kita niki terkuasai oleh hawa nafsu. Sebab kembali lagi, ngedoh kiai, ngedoh ulama, ngedoh ustad, sing rugi niku awake dhewe.